Nah,
الصالحات وعند ذكر أوليائه وأحبابه الصالحين تتنزل الرحمات والبركات والفيوضات والنفحات. والصلاة والسلام على سيد السادات حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه القائد القادات وتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الميقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه من الصيام والقيام وقلة من الطعام والمنام. آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yang paling sepuh hadir pada malam hari ini, Bapak Sinta. Hamid Yunus. Bapak Hamid Yunus, mungkin panjang umur, sehat walafiat, kabul hajat, dan rekan-rekan Remas Masjid Al-Kautsar, hadirin yang selalu dimuliakan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang selalu memakmurkan waktu yang sangat mulia, yaitu waktu antara maghrib dan isya, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Sayyidul Aqwan, dan mengkaji kitab-kitab yang dilaksanakan ataupun diagendakan di masjid yang insya Allah pembangunannya cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang cinta ilmu, dan orang yang berilmu, dan orang yang mengamalkan ilmunya, meniru para awliya wa sholihin yang kita kaji setiap 1 bulan sekali di Sabtu awal di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Kautsar. Semoga kita kumpul di Telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, masih kita menjalani hari-hari dan malam-malam bulan Rajab yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan maghfirahnya, ampunannya kepada setiap hambanya selama dia tidak minum khamr, dia tidak durhaka dengan orang tua, tidak memutus tali silaturahmi, tidak meninggalkan sholat, dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain 5 dosa ini bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ingin minta maaf kepada Allah, kepada orang yang menyodorkan dirinya kepada Allah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka orang yang keluar dari bulan Rajab kemudian Allah masih tidak mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Sungguh beruntung orang yang keluar dari bulan Rajab dan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah dan taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas kitab Syarhul Ainiyah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Qasidah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mengkaji bagaimana kehidupan para awliya wassalihin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ilmunya, banyak amal solehnya, bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih pikirannya. Semoga dengan kita mengkaji ini kita digolongkan oleh Allah orang yang cinta kepada mereka. Walaupun mungkin kita tidak bisa meniru secara sempurna bagaimana amal perbuatan mereka. Kenapa nggak bisa? Iya, zamannya beda sudah. Zamannya sudah beda. Dulu nggak ada media sosial, dulu nggak ada HP, dulu nggak ada transportasi, sehingga mereka itu mau kemana, mau nggak mau ibadah, mencari yang hal itu gampang sekali, mudah sekali. Kalau sekarang subhanallah, di akhir zaman fitnah di mana-mana, cobaan hidup kita dalam maksiat itu sangat mudah sekali terhadap orang yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau mencari sesuatu makan ataupun nafkah yang halal itu sangat sulit, pasti dicampur dengan uang riba, uang curian, uang ini, uang itu, sehingga walaupun kita mendapatkannya itu halal, tapi uang tadi itu dari orang lain, ya, barang makanan dari orang lain itu kita nggak tahu dia mendapatkannya secara halal ataupun tidak. Kita mendapatkannya dengan cara halal, tapi wallahu a'lam, orang yang kita ambil makanannya, hartanya dan sebagainya itu halal 100% atau tidak,
sehingga berdampak negatif kepada diri kita, hati kita, roh kita, sehingga mungkin kita merasakan sulit dalam meniru para awliya usholihin. Tapi tetap kita harus terus semangat mengkaji, mengetahui bagaimana kehidupan mereka agar kita memiliki cinta kepada mereka. Nah, kalau sudah cinta, kita sering dengar hadisnya Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu bakal dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dicintai. Kita cinta siapa sih? Yang kita jadikan idola siapa sih? Yang kita banggakan itu siapa sih? Kita jadikan orang yang agung di otak, pikiran, hati kita itu siapa sih? Apa sih? Itu seseorang bakal dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang diidolakan. Nah, kalau idola kita Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, beruntung kita. Nah, tetapi apabila kita idolakan orang yang tidak kenal kepada Allah, na'udzubillah, orang yang kafir, maka celakalah kita, na'udzubillah, na'udzubillah. Pada malam hari ini, setelah kita mengkaji 3 imam dari 4 imam madhab, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Kemarin kita membahas panjang lebar Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Yang terakhir, yang paling muda dari 4 imam ini, yang paling muda dari 4 imam madhab, itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang mengikuti madhab beliau disebut madhab Hambali. Madhab Hambali. Nama beliau adalah Ahmad bin Hanbal. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di qasidah beliau di Ainiyah ini, yang berkata beliau, wa Syafi'i ya wa Abi Hanifah al-Imami, satu, wa Malik yang kedua, wa Syafi'i yang ketiga, wa Ahmad al-Mutamanni'i. Ini yang kita bahas, Ahmad bin Hanbal al-Mutamanni'i. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad memuji beliau dengan kalimat al-Mutamanni'i. Kenapa kok dijuluki al-Mutamanni'i? Dan apa arti al-Mutamanni'i? Al-Mutamanni'i adalah orang yang tegar, orang yang sabar, orang yang bertahan, orang yang mempunyai sifat sabar, halim, lebih dari sifat sabar, kuat, istiqomah. Apa kok bisa dikasih puji seperti itu oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad? Dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal ini di zaman beliau juga termasuk muridnya Imam Syafi'i, murid dari Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Di zamannya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang menjadi presiden ataupun amir khalifahnya itu zalim. Ya, yang menjadi khalifah itu zalim, yang namanya Mu'tasim, Khalifah Mu'tasim. Itu dia membuat onar di zamannya, mengatakan statement, dia mengatakan Mu'tasim ini, siapa dari ulama-ulama yang mengatakan Quran itu bukan makhluk, maka saya penggal kepalanya. Quran yang kita baca itu tidak dikatakan makhluk, maka saya penggal. Dia mempunyai keyakinan bahwasanya Quran itu adalah makhluk, dan ahlu sunnah wal jamaah kita, thariqah kita, akidah kita mengatakan Quran bukan makhluk. Kenapa? Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, ya Habib, kita membaca Al-Quran itu pakai kertas, kita membaca Quran pakai tinta. Kita ketika baca Al-Quran keluar suaranya, lah itu kan makhluk. Kertas yang menciptakan Allah, jadi dia makhluk. Tulisan makhluk, suara kita makhluk. Jadi Quran itu makhluk. Salah pemahamannya. Yang benar bagaimana? Perkataan yang kita baca sebelum adanya kertas, sebelum adanya tinta, itu sudah azali. Seperti di ilmu akidah sudah kita ketahui, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Firman-Nya Allah itu azali, walaupun belum turun Quran itu kepada Nabi Muhammad, sudah ada Quran itu di Lauhul Mahfuz, sudah azali, sudah dari dahulu, dan keluarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menciptakan Allah itu firman-Nya, tidak menciptakan Allah, sehingga bukan makhluk. Siapa ulama yang mengatakan Quran itu makhluk, dia selamat. Dan siapa yang mengatakan Quran itu bukan makhluk, maka bakal saya penggal. Mungkin sudah saya ceritakan, itu ceritanya Imam Syafi'i, bagaimana kok selamat dari fitnah ini.
Mungkin ada yang masih ingat ketika ditanya sama Imam Mu'tasim, ya Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris, apakah Quran itu makhluk? Naam. Iya makhluk. Loh, kok bisa? Imam Syafi'i, imam kita Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kok mengatakan Quran makhluk? Pintarnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan At-Tauratu wal Injilu wal Zaburu wal Qur'anu hunna makhluk. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Quran ini adalah makhluk. Maksudnya apa? Ini makhluk. Ini makhluk apa enggak? Makhluk. Pintarnya Imam Syafi'i sehingga dia aman dari fitnah tersebut. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak memilih apa yang telah dijalani oleh Imam Syafi'i. Beliau tetap tegar, kuat mengatakan Quran bukan makhluk. Sehingga beliau dipenjara bukan 6 bulan, bukan setahun, bukan setahun setengah, bukan 2 tahun, tapi dipenjara selama 2 tahun 4 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan hanya dipenjara hadirin, tapi dipukuli sampai keluar darah, dipukuli sampai pingsan, bangun lagi dipukul, dizalimi oleh pejabat yang hidup pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal sampai meninggal Imam Khalifah zalim Mu'tasim tadi itu. Kemudian yang menjadi khalifah setelah Mu'tasim Wathiq, tambah parah, tambah dahsyat azab yang ditimpa oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang meninggal itu Wathiq ataupun sudah lengser, periodenya sudah habis, pemilu ya, partainya banyak dahulu itu. Pemilu yang menjadi khalifah Imam siapa namanya di sini disebutkan Imam Mutawakkil. Sehingga Imam Mutawakkil ini orang baik. Sehingga ketika Imam Mutawakkil, Khalifah Mutawakkil sudah menjadi khalifah, maka dikeluarkan itu Imam Ahmad bin Hanbal dari penjaranya setelah menetap di penjara selama 2 tahun 4 bulan. Subhanallah, begitu sabarnya beliau di penjara, tetap ibadah, tetap buat majelis taklim, tetap berpegang teguh bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah beliau namanya Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Imam madhab yang paling muda itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dan pengikutnya itu enggak seberapa banyak daripada madhab yang 3 yang sudah kita ketahui. Imam Syafi'i paling banyak di penjuru dunia ini, yang paling banyak pengikut madhabnya Imam Syafi'i. Yang kedua di Mekah, di Madinah itu banyak madhabnya Imam Maliki. Di Maroko itu banyak Maghrib ya, siapa itu Hakimi, siapa lagi tahu Hakimi ya? Mesin strike Maroko itu. Hakimi, siapa lagi itu? Yang kalah kemarin itu kebanyakan biasa sebagian dari penduduk Maroko itu mengikuti madhab Hanafi. Ya, kalau Hambali itu nggak seberapa banyak, tapi termasuk 4 madhab yang terakreditasi A dari agama Islam. Apa yang Imam Hanbal banyak dari fatwa-fatwanya Imam Hanbal yang sama dengan Imam Syafi'i, tapi sebagian masalah juga beda. Kita bisa ketahui kalau kita mendalami ilmu fikih. Beliau tidak dilahirkan di tahun 164, kemudian meninggal pada tahun 241, sehingga umurnya itu kira-kira 77 tahun. Kira-kira umurnya Imam Ahmad bin Hanbal 77 tahun. Ya, meninggal pada hari Jumat 12 Rabiul Awal sebelum Jumatan kira-kira, kemudian dikubur asar setelah Jumat. Ya, meninggal hari Jumat, dikuburkan dia hari itu juga. Tadi ini salah satu yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Tidak boleh haram hukumnya mengundurkan pemakaman seorang jenazah yang sudah meninggal langsung kubur, cepat-cepat dimandikan, dibersihkan, apa semua dikafankan, dimandikan, disolati, langsung dikubur. Walaupun malam, bismillah. Kalau di Hadramut beda. Kalau di Hadramut di Tarim itu kalau meninggalnya malam, dikuburnya pagi. Kalau meninggalnya pagi, dikuburnya sore.
Kalau bisa jangan sampai mayit itu nginep. Jangan sampai mayit itu nginep. Ini salah satu hukum fikih yang harus kita perhatikan sebagai orang muslim. Jangan nginep, rumahnya bukan di dunia lagi, sudah ini. Rumahnya sudah di barzah. Semakin mayit itu dikuburkannya itu semakin lama semakin dia itu sumpek dan gak enak. Karena mereka bakal merasakan dan pasti merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang masih hidup. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ini langsung dikubur Jumat sore dikubur, meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, sampai sekarang ada kuburannya di Baghdad. Baghdad ini kota ulama, banyak sekali ya. Orang yang ganteng, tinggi besar, Imam Ahmad bin Hanbal, dan termasuk ulama yang pakai semir warna merah ya, itu hukumnya sunnah ya, seperti Bapak Hamid ini lebih memilih ditampakkan ubannya juga gak apa-apa juga, dan itu adalah kemuliaan Islam. Siapa orang anak muda ini, siapa orang yang ingin dimuliakan kelak ketika dia sepuh, hormati orang tua ya, dihormati orang tua ya. Man waqqar disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin hadis Nabi Muhammad, ma waqqara syabun dza syaibatin fil Islam illa qayyadallahu lahu syabun yukrimuhu inda kibari sinni. Tidak ada seorang pemuda yang memuliakan orang yang tua dalam keadaan Islam, ibadah kepada Allah orang tua tadi itu, kecuali anak pemuda tadi itu ketika dia tua nanti Allah bakal ngirim pemuda yang menghormati orang muda dulu, yang menghormati orang tua. Ketika tua dia dihormati sama orang muda. Masya Allah. Jadi wajib kita menghormati setiap orang yang sepuh, orang sepuh itu. Nah, itu Imam Ahmad bin Hanbal itu mesti pakai semir henna pacarnya. Tapi nggak apa-apa juga kalau nggak pakai pacar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setiap pacarnya mulai luntur diperbarui lagi. Nabi Muhammad biasanya tidak pakai pacar tadi. Hukumnya sunnah. Yang penting setelah dia keluar uban. Tapi kalau masih hitam, ya biasanya aku cinta Rema, semiran warna biru. Aku cinta Persebaya, konek-konek. Kalau semir warna hijau, ngikut siapa? Belum uban. Ya. Yang disunahkan pacaran itu adalah bukan pacaran ambil meter, maksudnya pakai pacar ya, pakai pacar. Itu ketika dia sudah tumbuh ubannya. Tapi kalau nggak mau pakai pacar itu nggak apa-apa, karena uban itu adalah suatu haibah, karismatik di setiap orang muslim. Nah, subhanallah, orang-orang itu ngira saya Imam Ahmad bin Hanbal ini mesti ubannya nggak kelihatan putih, mesti jenggotnya itu, rambutnya itu mesti warna merah. Ini lebih tua dari Imam Syafi'i, mungkin lebih tua dari Imam Syafi'i. Ternyata tidak. Ahmad bin Hanbal umurnya lahir setelah Imam Syafi'i, 14 tahun setelah Imam Syafi'i lahir. Jadi perbedaan umur antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i berapa tahun? 14 tahun. Ya. Imam Syafi'i lahir ketika meninggalnya Imam Abu Hanifah. Setelah Imam Syafi'i umurnya 14 tahun, ya, sebelum mempunyai madhab, jadi imam madhab ketika umurnya bisa fatwa, dikasih izin fatwa, di qadhi umurnya 15. Sebelum 15 itu Imam Ahmad bin Hanbal lahir di muka bumi. Kita salah satu ulama yang mempunyai jasa besar kepada kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, karena tegar dan sabar kuat pertahanan beliau kepada benteng-benteng Islam, sehingga beliau tidak mengatakan bahwa itu makhluk. Bagaimana ibaratnya Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal setiap hari, setiap malam sembahyang sunnahnya 300 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat duha kita juga itu sudah merasa orang yang sudah dekat sama Nabi. Kita sholat duha 2 rakaat saja sudah menganggap kita itu ngikuti sunnah. Sholat qabliyah ba'diyah itu sambil maksa. Ini kalau ngomong nggak sembahyang. Kalau nggak ada orang, nggak sholat. Karena seorang orang sholat semua sehingga saya
Sholat sunahnya kita sama diri kita sendiri tukaran. Baru dia sholat witir, wallahu a'lam betul sholat witir atau tidak. Tahajud di situ dibahas tahajud. Rai-rai bantal kabeh. Ya, muka surtaling apa surtaling? Kasur bantal guling. Ya, muka surtaling semua. Hampir setiap malam dan siang harinya, sore malamnya itu 300 rakaat sebelum beliau masuk penjara. Setelah beliau disiksa, ya, kemudian beliau itu sholatnya sehari semalam 150 rakaat karena sudah sepuh, karena sudah capek, karena didolimi di penjara selama 2 tahun 4 bulan tadi. Ya, tidurnya sedikit memahami, sehingga ilmunya banyak, sehingga enteng dalam beribadah. Siapa orang yang ingin tidurnya enggak banyak, jangan makan banyak. Kalau kepingin enggak makan banyak, jangan ngoceh banyak. Jangan banyak ngomong. Orang kalau banyak ngomong itu pasti makannya banyak, cepat lapar, cepat sampai berpikir. Makan satu stop itu makannya kayak apa? Ceramah, dimana-mana ceramah, sadar-sadar, dimana-mana ngajar, dimana-mana ceramah, lapar. Audiennya cuma mendengarkan. Enak. Biasanya mikir ke sana, mikir ke situ, kemana-mana. Ya. Orang yang banyak makannya itu bakal banyak tidur. Banyak ngomongnya, banyak bicaranya, banyak makannya. Kalau sudah banyak makannya, banyak tidurnya. Kalau sudah banyak tidurnya, banyak ruginya. Sedikit amalnya, sedikit pahalanya. Maka kita harus kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Imam Ahmad bin Hanbal ini kalau tidurnya habis isya langsung tidur, gak lama langsung bangun. Ngapain? Baca kitab, sholat sampai subuh, baca Quran, ya seminggu hatam, seminggu hatam, pagi hatam sekali, setiap seminggu itu sekali hatam. Seminggu sekali waktu pagi hatam, seminggu sekali malam itu hatam. Jadi 30 dibagi 7 udah berapa? 30 dibagi 7? Hah? 30 juz dibagi 7 ada 4 juz lebih 2 lembar. 4 juz lebih 2 lembar. Jadi setiap hari Imam Ahmad bin Hanbal setelah masuk di penjara ini tadi baca Qur'annya malamnya, siangnya. Jadi ada baca Quran pagi beda, bacanya beda, malam tengerannya juga beda. Pagi siangnya itu setiap seminggu sekali hatam, malam setiap seminggu sekali hatam, sehingga seminggu hatamnya dua kali. Sehari baca berapa juz jadi? 8 juz lebih 4 lembar. Paham ya? Setiap hari baca 8 juz 4 lembar. Kalau kita nggak bisa seperti itu, coba kata Imam Bukhari al-Haddad disebutkan di kitab Risalatul Mu'awanah ketika menyebutkan bab Al-Quran, baca Al-Quran itu paling enggak inti setiap hari baca 1 juz. Setiap hari baca satu juz. Maka setiap bulan kita bakal khatam Al-Quran. Orang sekarang wis ente wis mari hatam sudah waktu saya di madrasah dulu waktu masih kecil. Ya, wis hatam Al-Quran itu di tanda tangannya Ustaz. Wis mari hatam enggak dibaca Qurannya. Atau Ramadan. Wis kaki Al-Quran kecuali setelah lulus madrasah dan ketika bulan Ramadan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bagaimana mau dekat kepada Allah ketika firman-Nya Allah itu dilupakan, ketika firman-Nya Allah itu enggak dibaca, enggak direnungi maknanya. Kata salah seorang ulama mengatakan, bukan kemuliaan ketika kita itu baca Al-Quran, kecuali apabila dia itu mentadabburi makna Al-Quran. Dikatakan lagi, bukan kemuliaan orang yang membaca Al-Quran dan mentadabburi makna Al-Quran, kecuali kalau dia mengamalkan. Kalau dia mengamalkan apa yang dibaca di Al-Quran. Disebutkan lagi, enggak mulia orang yang membaca Al-Quran, mentadabburi makna Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di Al-Quran, kecuali kalau dia itu ikhlas dalam amal perbuatan dia kepada Al-Quran. Nah, kita ini termasuk orang yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat atau semua kita memilikinya. Semoga kita semua 4 sifat ini kita miliki. Kita baca Al-Quran,
merenungi mana Al-Quran. Kalau nggak tahu tafsirnya, kita mempunyai Quran yang ada terjemahnya, kita baca dengan bahasa Indonesia. Wahai orang-orang yang beriman, itu lebih merasuk ke hati kalau terhadap orang yang mungkin tidak mengetahui bahasa Arab. Jadi jangan sampai di rumah kita tidak ada terjemahan Al-Quran. Penting sekali Al-Quran. Hablullahil matin mamdudun bainas sama'i wal ardh. Tali Allah yang kuat, yang menjulur panjang dari langit ke bumi. Siapa faman istamsaka bih faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa orang yang berpegangan dengan tali Al-Qur'an, maka dia telah berpegangan dengan tali yang kuat. Kalau sudah berpegangan kuat, dia bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Orang yang selalu baca Al-Quran itu adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada seorang wali, seorang alim yang sedikit baca Al-Quran. Ada orang alim, orang wali pasti selalu membaca Al-Quran. Tapi kalau ada, paling enggak sehari baca 1 juz. Paling enak bacanya setelah sholat 5 waktu. Jadi 10 lembar dibagi 5 berapa? 2. Setiap hari baca 2. Setiap habis sholat baca 2. Coba praktek. Bismillah. Sebelum selesai majelis ini, niat di hati, saya mau jalani apa yang dikatakan Habib Abdullah Haddad yang lewat dari Muhammad Asghar. Tak lakoni besok ini, subuh ini, besok subuh saya lakoni. Bisa insya Allah. Ya bisa insya Allah. Kita tidur lama bisa kok. Belajar lama baca di kuliah bisa kok. Kerja lama bisa kok. Ngobrol sama teman bisa lama. Jalan-jalan ke sini ke sana bisa lama. Kenapa baca Al-Quran enggak bisa lama? Kenapa baca enggak bisa lama? Habis sholat subuh 2 lembar. Habis sholat zuhur 2 lembar. Habis sholat asar 2 lembar. Habis sholat maghrib 2 lembar. Habis sholat isya 2 lembar. Juz atau 1 hari 10 lembar. Hari kedua 2 juz kedua. Hari ketiga juz ketiga, sampai setiap akhir bulan. Tidaklah datang bulan baru kecuali kita sudah menghatamkan Al-Quran. Barokah hidupnya. Bisa meniru para awliya wassalihin. Sesibuk-sibuk kita, jangan kita disibukkan dari Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Insya Allah para malaikat sibuk menulis pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Ahmad bin Hanbal, beliau suka puasa juga, suka puasa. Biasanya itu beliau kalau sumpah nggak makan. Kalau kita sumpah makan. Beliau kalau sumpah banyak pikiran, wis malas makan, nggak mau disibukkan dengan makan, nggak mau keluar waktunya banyak, hilang waktunya banyak dengan makan. Biasanya beliau puasa, kemudian buka pakai air, kemudian nggak makan sampai subuh, sahur, puasa lagi sampai maghrib pakai air. Itu sering kayak gitu. 3 hari, 7 hari, 1 bulan, sering seperti itu. Nanti sekarang saya nggak mau puasa, apa kalau nanti nggak bisa belajar, saya nggak mau puasa, nanti sakit asam lambung. Mas temenan loro asam lambung, saya nggak mau puasa, nanti kurus kalau minta putrinya orang lain nanti nggak diterima. Nggak rapi-rapi yang gitu. Apalagi di bulan Rajab, apalagi di bulan Rajab, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Kamis Jumat Sabtu, Kamis Jumat Sabtu. Siapa yang seperti di hadis, man shoma thalathata ayyamin mutatabi'atan. Siapa orang yang puasa di 3 hari berturut-turut, Al-Khamis wal Jum'ah was Sabt, Kamis Jumat Sabtu, fi syahrillahil haram, di bulan Allah yang haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya sekarang Rajab kan. Apa yang dia dapatkan sama dia? Apa yang dihasilkan dari Allah? Ba'adallahu minan nar, sama Allah dijauhkan dari api neraka. Disebutkan di riwayat yang lain, maka lahu fi kulli yaumin ajru tis'imi'ati sana, ibadah tis'imi'ati sana. Satu harinya kan 3 hari. Satu harinya itu dia mendapatkan pahala seperti orang ibadah 900 tahun. Berapa umur kita? Sepanjang-panjangnya umur kita, nggak mungkin kita itu full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kita
puasa Kamis, Jumat, Sabtu di bulan yang haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kita bisa mendapatkan pahala seakan-akan kita ibadah 2700 tahun. 900 kali 3 berapa? 700 tahun. Dari mana pahala yang bisa kita dapatkan? Dengan mengikuti Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, Kamis, Jumat, Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Niati kita bakal mendapatkan anugerah sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian beliau punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Pernah Abdullah ini ngomong sama masih kecil, suka main lato-lato ini. Ya abadi, wahai ayah, saya minta sedikit dari perak mau saya buat cincin. Saya minta sedikit perak saya mau buat cincin. Kata abahnya Ahmad bin Hanbal, ya Abdullah, aku la yamlikul fiddah. Abahmu enggak mempunyai perak. Ketahuilah wahai waladi, wahai anakku, yaumul la yamlik qit'atun qit'atan ahab ilaihi min yaumi yamliku qit'ah. Hari yang dimana abahmu itu enggak mempunyai harta, itu lebih disenangi ketimbang di hari yang di abahmu ini mempunyai harta. Jadi hari yang paling disukai sama Imam Ahmad bin Hanbal ketika tidak mempunyai harta. Nah kalau kita balik 1000%, 120 derajat. Kalau nggak dapatkan rezeki, nggak dapatkan ini itu, ya Allah, pikiran sumpah ini, mana tawakalnya, mana syukurnya, mana sifat terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Allah itu kepada kita, kita rela apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika meninggal itu mau meninggal, umurnya 77 mau meninggal. Murid-muridnya anaknya kumpul ditalkin. La ilaha illallah itu salah satu kewajiban kita ketika menghadiri ada orang mati, ditalkin. Jangan kita menyuruhnya mengucap la ilaha illallah, jangan ngomong kayak gitu karena orang yang mau meninggal itu kalau disuruh pasti marah. Kalau sudah marah, merokak, tahlil, siapa yang salah? Yang nyuruh yang salah. Jangan disuruh baca la ilaha illallah, jangan. Tapi kita mengucap la ilaha illallah tanpa kita suruh. Wis di depannya dia, kalau dia sudah mulai gak fokus bicara atau menyebut tahlil di telinga beliau, dia yang kanan. La ilaha illallah terus sampai mengucap. Wis mengucap orang yang mau meninggal tadi itu jangan diajak ngomong. Wis biarkan disiwaki biar cepat meninggal. Tidak keluar akhir kalimatnya kecuali kalimat la ilaha illallah. Kalau ngomong kalimat selain la ilaha illallah enggak kehitung, harus ucap tahlil lagi. Wis, kalau sudah ngucap tahlil jangan diajak omong. Disuruh siwakan, disiwaki biar rohnya cepat keluar. Kalau emang dia benar-benar mau meninggal, katanya meninggal ya harus disiwakan. Karena orang yang rohnya mau keluar itu kalau lama nggak keluar sakit. Pencabutan roh ini semoga Allah meringankannya. Amin. Itu sakit. Nah, termasuk fadilah keutamaan siwak adalah mempercepat keluarnya ruh. Kalau sudah siwakan, Nabi Muhammad ketika mau meninggal, Nabi Muhammad sakaratul maut. Di kamar Sayyidatina Aisyah. Datang Sayyidatina Aisyah sambil di kesaknya Sayyidatina Aisyah itu atau di sakunya atau di tangannya itu ada siwak masih baru. Nabi Muhammad memandang siwak tadi itu dari awal sampai akhir, tinggal dilihat wajahnya Siti Aisyah, dilihat siwak tadi. Nah, Siti Aisyah peka, faham. Siwak. Kemudian mau dikasih disiwaki Nabi Muhammad, tapi masih baru sehingga agak kasar. Kemudian sama Siti Aisyah dilembutkan, dihaluskan, masih koper romantis kepada Nabi Muhammad. Kemudian disiwakan kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau agak senang, gak lama meninggal dunia. Ya, seperti itu hukumnya sunnah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika sudah mau meninggal, mau meninggal, kan kelihatan orang mau meninggal itu bisa dirasakan. Itu murid-muridnya, anak-anaknya kumpul di depan. Ditalkin la ilaha illallah, ditalkin la ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal enggak ngomong la ilaha illallah, ngomong la ka. Artinya la itu di boten.
Gak, kaget itu murid-muridnya. Kaget semuanya. Ya apa ya hamba. Ditalkin gak mau. La ilaha illallah. Bingung semuanya. Terus merem, buka matanya kemudian ngomong sama murid-muridnya sama pengikut. Inti bingung kenapa ngomong lah berkali-kali ketika kalian talkin kepada saya. Iya, kaget saya tak khawatir kepada engkau wahai Ahmad bin Hanbal, kata murid-muridnya. Iya, tadi itu ketika inti talkin sama anak, inti orang itu setan di sebelahku berupaya dia biar saya itu bangga diri dan dia mengatakan kepadaku, "Futtani ya Ahmad, sekarang engkau sudah bebas dari godaan wahai Ahmad." Makanya saya jawab setan, saya nggak jawab kalian, saya jawab setan. Saya ngomong tidak, saya masih belum bebas dari godaan wahai setan. Selama rohku masih belum keluar, aku masih bisa terjerumus dalam api neraka, murkanya Allah dan lain sebagainya. Kau sudah bebas wahai Ahmad, kau sudah orang alim, sudah top engkau. Sekarang kau mau meninggal, sudah istimewa itu. Maksudnya bukan uji setan itu ya, nipu. Biar Imam Ahmad bin Hanbal ngomong na'am, wih habis masya Allah. Lewis ngomong na'am, lewis ngomong iya, maka dia mempunyai sifat ujub, bangga diri, merasa dia itu sudah jadi orang baik. Maka saya nggak jawab inti orang, saya jawab setan. Saya bukan orang seperti itu, saya masih belum bebas dari godaanmu. Kemudian setan sudah putus asa wis di PHP sama Imam Ahmad bin Hanbal. Pergi setan, kemudian sadar nerangkan kepada pengikutnya tadi ini. Kata kemudian ngomong, anak nggak perlu inti orang talqin, anak nggak perlu inti orang talqin. Dari teman sedikit meninggal dunia. Imam Ahmad bin Hanbal dia sangat suka sedekah, orangnya zuhud sekali. Beliau zuhud, di hatinya nggak ada dunia. Kalau ada yubadiru bil badli, yang berharga. Kalau ada cepat-cepat mengeluarkan, nggak selalu menahan harta yang dimiliki. Kalau nggak ada nggak sumpah, itu orang zuhud. Kalau ada cepat-cepat mengeluarkan, kalau nggak ada dia nggak sumpah, santai. Ada nggak ada dia santai. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala diijabahi doanya, minta apa diijabahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sering makan roti kering dibasahi dengan air, bukan dengan susu, bukan dengan pinggu, bukan dengan teh, kopi dan lain sebagainya, roti kenangan, es teh dan lain sebagainya. Tapi dikasih roti kering, dikasih air biar enak masuk ke perut. Sering makan seperti itu Imam Ahmad bin Hanbal. Paling suka lauk cuka. Paling suka lauk cuka. Kecut ya. Itu disebutkan di hadis Nabi Muhammad, pernah Nabi Muhammad masuk rumah istri-istri beliau. Hal min idam. Sekarang makan lauk apa? Wahai istri kata sahabat lupa saya, Sofia atau Sayyidatina Sofia atau Hafsah, lupa saya yang meriwayatkan hadis. Enggak ada ya Rasulullah kecuali al-khal. Mafi illa al-khal, enggak ada apapun. Enggak ada nasi, enggak ada gandum, enggak ada sate, enggak ada apapun kecuali cuka wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Nikmat idan al-khal. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Ini Imam bin Hanbal ikuti sunnahnya Nabi Muhammad, salah satu sunnah yang insya Allah gak mungkin kita lakukan. Salah satu sunnah yang gak mungkin kita lakukan. Tapi paling enggak di dapur rumah kita ada cuka yang gambarnya perempuan masak. Pokoknya cukanya jangan disimpan lama, nanti jadi homer. Jadi homer bahaya. Beliau ini haji 5 kali. 3 dari 5 haji itu beliau pergi dari kotanya jalan ke Mekah. Hajinya jalan. Ditanya, kenapa ini kok jalan? Anak malu, mau jadi tamunya Allah, saya pakai kendaraan izin adik Gusti Allah. Kalau sekarang pakai pesawat semua, masya Allah. Dan gak ada ceritanya, insya Allah yang mungkin ya, ada orang haji pakai jalan kaki, insya Allah gak ada. Kalaupun ada, masya Allah. Semoga sehat walafiat. Amin. Butuh berapa bulan, butuh berapa waktunya lama pastinya. Aku malu kalau mau jadi tamunya Allah pakai kendaraan. Subhanallah, 2 kali dari 5 tadi itu pakai kendaraan. Nah, setiap haji menginfakkan hartanya 20 dirham.
Dari orang laki saja 800.000 orang, hampir 1 juta. Bayangin aja, 800.000 orang laki-laki saja. Selain anak kecil, selain perempuan, selain yang di jalan, selain yang di pelabuhannya antri hanya untuk ingin menghadiri takziah kematian Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, hampir 1 juta kalau di total semuanya. Yang masuk Islam dari kalangan Yahudi karena kematiannya saja dahsyat. Seperti kita sering mungkin takziah ada orang soleh meninggal, ramai apa enggak? Jangan pernah menginginkan nanti meninggal ke bagaimana ya, Abu tak amal soleh cik kulit takziah pakai. Nah itu walaupun dia sudah meninggal dia riak, walaupun dia sudah meninggal dia masih ingin mendapatkan dipuji sama orang lain. Nanti aku kalau meninggal gimana ya? Yang takziah banyak apa enggak ya? Yang turut berduka cita banyak apa enggak ya? Sehingga status akeh pokoknya. Iya pokoknya. Jangan mikir seperti itu. Nanti yang sholat dalam hati saya siapa ya? Nanti yang naruh ngirim bunga di rumah saya siapa ya? Kata imam, salah seorang imam, orang yang mikir seperti itu, walaupun dia sudah meninggal loh, dia riak. Walaupun dia sudah meninggal, dia itu ingin dipuji orang. Ini Ahmad bin Hanbal meninggal waktu hari meninggalnya. Berapa jumlah yang masuk Islam dari kalangan Yahudi? 20.000. Bukan 100, bukan 1.000, bukan 2.000, 20.000. Jangan kalian bayangkan 20.000 itu seperti uang kita 20.000. Kayak beli kopi 20.000, kopi kenangan 20.000. Coba kita jumlahkan 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400, banyak itu, banyak. Ya, 1.000, 2.000, 20.000 yang masuk Islam, bukan yang lain. Betapa begitu banyaknya pahala Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, pernah Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika salah satu dalam tidur beliau mendapatkan suara tanpa ada mimpi, tanpa ada wujudnya. Seakan-akan suara tadi itu suaranya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ya. Ditanya, Imam Ahmad bin Hanbal tanya, "Ya Rabb, wahai Allah, apa amalan ibadah yang sangat cepat menjadikan hamba tadi itu dekat denganmu? Ibadah apa? Kira-kira apa kira-kira? Kira-kira apa? Ya? Dakwah? Ngaji? Cari ilmu? Nanti masih taklim? Salat tahajud? Sedekah? Bakti sama orang tua? Banyak ya amal ibadah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bikalami ya Ahmad." Baca Al-Qur'an. Wahai Ahmad tanya, baca Qur'annya itu dengan mengetahui maknanya atau enggak apa-apa enggak mengetahui makna? Difahamin atau bighairi fahamin? Faham maknanya atau enggak paham maknanya? Pokoknya membaca. Beda pahala orang membaca Al-Qur'an, dia mengetahui maknanya atau dia tidak mengetahui maknanya. Pahalanya lebih banyak ketika dia mengetahui maknanya. Nah, makanya sering saya itu di majelis-majelis itu mesti kalau membahas fadilah baca Al-Qur'an, mesti saya bahas yang tadi, punya terjemahan Al-Qur'an. Walaupun ustaz, walaupun kiai, walaupun habib, walaupun ulama, tetap beda ketika kita baca Al-Qur'an bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Pokoknya terjemahannya sih tepat, terjemahannya yang tidak asal. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian itu berpuasa seperti yang sudah diwajibkan kepada umat yang terdahulu agar kalian bertakwa. Itu lebih merasuk ke hati. Apalagi kita nggak bisa kurang paham bahasa Saya punya Quran di rumah itu 3. Satu saya taruh di rumah belakang, satu saya taruh di rumah depan, satu saya taruh di toko rumah saya. Itu tengerannya beda-beda, tapi suwe hatam-hatami suwe ya. Agak seperti imam-imam ini. Itu setiap Quran saya itu ada tafsirnya. Jadi tafsir setiap kalimat-kalimat yang sulit dipahami dalam bahasa Arab. Jadi itu lebih paham. Saya habis baca Quran
sebelahnya itu dilihat arti-arti yang di sofah di lembarannya habis dibaca. Oh bahasa artinya ini tafsir. Jadi lebih paham, bisa mencerna apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita untuk kita pahami. Allah ingin apa sih? Baca Al-Quran. Ingin apa Allah kepada kita? Baca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin cinta Allah kepada kita, semakin dicintai, semakin didekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ibadah yang sangat cepat untuk menjadikan seorang hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah disebut sabdanya Nabi Muhammad berkata, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Paling afdalnya ibadah umatku itu membaca Al-Quran. Maknanya persis seperti apa yang didapatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai kita membahas Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Abdul Haddad ditutup di sini. Tilkal a'immatu wa du'atu ilal huda wal haqqu min ahli maqam rabi'i. Mereka lah empat mazhab ini lebih khususnya dan ulama-ulama yang sudah kita bahas dari awal kita. Tilkal a'immatu, mereka lah para imam, wa du'atu ilal huda, para pendakwah yang mengajak orang itu pada pembimbingan ataupun petunjuk yang benar, wal haqq, pada mengajak kepada kebenaran, min ahli maqam rabi'i, dari orang-orang yang sudah singgah di maqam ar-rabi'. Maqam ar-rabi' dikatakan di kitab ini itu maqam yang paling tinggi di bawah maqam kenabian. Mereka itu orang-orang yang top, ahli zuhud, ahli wara, cinta kepada Allah, jasadnya di bumi tapi ruhnya di langit, istimewa, orang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, wa syauqahu ila ru'yatihim, aduh kami memandang mereka, orang-orang yang dekat sama Allah. Wa syauqahu ila ru'yatihim, kapan saya bisa memandang para auliya itu, orang-orang soleh. Kan rindu kepingin memandang orang-orang yang sudah memiliki sifat-sifat yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang mencintai mereka, sehingga Allah memberkati kita bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Akan saya minta maaf, terima kasih yang banyak. Kami fa'alna bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna fi minasiyam wa qiyam wa qilatin min al-manami wa ta'am ala hadhihi dunya wa kulli niyatin salihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa laqad asyarna 'ala man asabahu tuhjil qulubatu hayyul asjana. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ya sayyidil mursalin.
wassalamu alayka ya man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in.